Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue mau ngelanjutin bedah buku Anything You Want, 40 Lessons for a New Kind of Entrepreneur yang ditulis oleh Derek Sivers. Gue minta maaf banget sebelumnya karena di part 1, buat teman-teman yang udah nonton, mic-nya gue taruh sini. Dan suara gue tuh gede, jadi banyak banget tuh pas gue denger lagi kayak cukup menyakitkan telinga. Tapi maaf nggak gue take down, nggak gue apa, karena gue lihat kalau misalkan nggak pakai headphone masih lumayan bisa didengerin lah. Dan itu juga bisa menjadi pengingat buat gue kalau misalkan gue nggak boleh eh, mengindahkan pentingnya posisi mikrofon. Jadi gue taruh aja di bawah sini karena suara gue lumayan gede. Oke, jadi kita lanjut dari halaman 8 karena kemarin kita terakhir halaman 7. Halaman 8 dia bilang a business model with only two numbers. Sebuah model bisnis dengan hanya dua angka. Terus dia bilang nih, kayak kebanyakan orang, gue tuh sebenarnya nggak punya ide mau kasih harga berapa ya? Sama gue juga bukan tipe orang yang mudah ngasih harga. Kayak misalkan gini deh, gue punya membership YouTube, amin. Gue juga bingung mau naruh harganya berapa. Ya ini masalah umum banyak orang lah kalau jualan bingung dia mau naruh harga berapa. Terus dia tuh langsung ke toko record, toko CD di deket tempatnya di Woodstock. Terus habis itu dia nanya gimana sih caranya biar CD gue bisa dijual di toko ini. Terus kata dia, oh lo em, pasang harga aja, terserah berapapun harganya, mau $10, mau $5, mau $11. Nanti setiap penjualan toko ambil deh flat rata semua $4 per penjualan. Dan kita akan ngebayar lo setiap minggunya. Terus dia langsung bilang, dia langsung ke rumah terus habis itu dia nulis di website cdbaby.com-nya. Terus habis itu dia copy persis, copy persis, menyalin persis gaya harga tadi. Jadi dia juga tulis tuh yang persis kayak lo set harga CD lo berapapun harganya, tapi nanti kita akan ambil $4 per penjualan setiap minggu. Beneran dia ambil plek-plekan. Ini bukan amati tiru modifikasi, ini amati tiru pasang. Terus dia bilang gini, kalau misalkan itu berjalan dengan oke buat dia, tentunya buat gue juga nggak masalah dong. Terus dia bilang, kenapa gue pasang harga ini? Karena dia butuh waktu 45 menit untuk memasukkan album baru ke websitenya dia. Dan dia juga harus memberikan biaya jasa ke per album sebagai kompensasi atas waktunya itu. Jadi dia tuh bener-bener mikirin banget betapa waktunya dia tuh berharga. Sesimpel, tanda kutip, sesimpel pasang album di website aja dia pasang harga. Dia tuh benar-benar menghargai setiap jasa dia sendiri dan juga waktu dia. Which is really good. Gue belajar banyak dari situ juga. Terus dia bilang, beberapa hari kemudian gue sadar kayaknya harga 35, oke, dia sadar kalau misalkan kayaknya kalau gue naikin ke $35 nggak masalah deh. Dan akhirnya dia naruh deh $35 per album untuk siapapun musisi yang mau naruh albumnya di website dia. Terus habis itu dengan kenaikan harga tersebut $35 itu dia menjadi punya ruang untuk memberikan diskon dan tetap membuat profit. Terus ya udah deh, dari angka tersebut 6 tahun dan 10 juta dolar. Kemudian angka tersebut, jadi dia kayaknya nggak pernah naikin harga nih. Itu adalah angka satu-satunya yang memberikan income pada perusahaannya dia. $35 untuk biaya setup album dan $4 potongan untuk setiap CD yang terjual. Wih, wah gokil, simple ya, tapi bener-bener efektif.
Terus dia bilang gini, sebuah rencana bisnis tidak boleh eh, dibuat lebih dari 1 jam, nggak boleh dibuat berjam-jam. Kalau bisa malah sebentar aja, nggak usah sampai sejam. Dan dia bilang ini quote yang menurut gue oke banget dan bisa applicable, bisa diaplikasikan untuk banyak hal. Rencana terbaik harus dimulai dengan sederhana. Makanya gue juga mulai YouTube gue dengan sederhana karena gue nggak tahu ini akan jadi apa, tapi gue seneng banget bikin video setiap hari. Ini curhat-curhat dikit nggak apa-apa lah ya. Namanya juga bedah buku bareng saya. Terus habis itu baru deh nanti mentingin detailnya. Jadi yang penting kita harus tahu dulu gimana bisnis kita bisa berjalan dengan lancar atau kayak gimana cara menjualnya dengan lancar dan sederhana, abis itu gampang lah ngurusin detailnya. Jangan ngurusin tetek bengek dulu yang sebenarnya nggak penting-penting banget, baru ngurusin yang penting. Wah itu berguna banget buat gue juga untuk berbagai aspek kehidupan. Terus dia bilang, this ain't no revolution di chapter selanjutnya. Ini bukan revolusi. Dia bilang gini, 5 tahun setelah membentuk, setelah memulai CD Baby, ketika itu adalah sebuah kesuksesan, jadi udah sukses, media bilang kalau dia membuat sebuah revolusi di bisnis musik. Terus dia bilang gini, si Derek, tapi revolusi kan cuma sebuah istilah yang orang-orang gunakan ketika lo sukses. Sebelum itu, ini kemarin gue pakai Anda, sekarang pakai lo. Kayaknya lebih enak pakai lo. Karena dia juga pembawaannya santai di buku. Sebelum itu lo cuma dianggap sebagai orang yang aneh, orang yang unik, yang melakukan hal-hal secara berbeda. Jadi lo ambil jalur yang tidak banyak orang lalui. Orang-orang berpikir kalau revolusi itu butuh sebuah provokasi yang berisik, yang keras, terus tinju di udara. Literally dia nulis fist in the air and bloodshed, pertumpahan darah. Tapi kalau misalkan lo berpikir, ini analogi dari dia, kalau lo berpikir kalau cinta sejati itu seperti Romeo dan Juliet, lo akan overlook. Lo akan lo tidak akan sadar kalau misalkan hubungan yang baik itu sebenarnya pertumbuhannya pelan. Nggak yang apa-apa grande. Wah, itu malah kita nggak pernah tahu. Karena kan yang dibutuhkan adalah konsistensi. Anjay. Terus dia bilang, kalau lo mikir purpose, tujuan hidup lo butuh untuk menghampiri lo seperti layaknya petir menghampiri tanah, lo akan mengindahkan, lo akan mengabaikan hal-hal hari-hari yang kecil yang akan membuat lo senang. Kalau lo pikir revolusi itu seperti perang, lo akan mengabaikan pentingnya untuk melayani orang-orang dengan lebih baik dan lebih sederhana. Anjay! Ketika lo sedang melakukan sesuatu yang baik, hal tersebut tidak akan terasa seperti revolusi. Tapi itu akan terasa seperti uncommon sense. Seperti nggak masuk akal. Oh, this is a very good chapter yang This Ain't No Revolution. Gue setuju banget karena kalau kita ngelihat sesuatu yang grande, kayak harus yang over dramatic, kayak dia ambil contoh Romeo and Juliet tadi, yang melodramatik, over dramatic, melodramatic sama aja. Ya kita justru melupakan hal-hal penting yang sehari-hari yang sebenarnya kita perlu lakukan dan kita tidak boleh indahkan. Kayak misalnya nih, kuliah deh contoh. Kita tuh selalu mikir kita harus bisa jago di tes. Padahal ya itu penting biar kita lulus kuliah kan. Karena kita harus mencapai sebuah minimal nilai. Kalau bisa bagus ya syukur. Untuk bisa lulus, untuk bisa dapat nilai lulus mata kuliah dan akhirnya nanti secara nggak langsung lulus kuliah. Tapi kan sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil ilmu sehari-hari di kuliah itu. Entah ilmu soft skills, sesimpel belajar untuk gak telat, gue suka telat,
nggak telat ke kelas, terus bagaimana kita menghormati pendapat eh, teman-teman kampus yang mungkin berbeda di kelas, terus bagaimana kita belajar hal baru dari dosen yang mungkin kayak kita pas denger, kayaknya nggak make sense deh, kayaknya gue nggak setuju, tapi kayak kita berusaha untuk memberitahunya dengan cara yang tepat, yang tidak bikin sakit hati mungkin. Terus kita juga belajar kerja kelompok. Nah, itu justru yang penting yang sehari-harinya cuy untuk mencapai tujuan untuk mencapai sebuah kelulusan kampus yang benar-benar terasa berharga. Jadi kita nggak cuma lulus doang. Kalau lulus doang mah bisa beli jasa, Bo. Mohon maaf. Lanjut. Terus, if it's not a hit switch, wow. Kalau ini bukan suatu hit, kalau ini tidak berhasil, pindah aja. Anjay, wah gokil nih. Oke. Terus dia bilang gini, untuk pertama kalinya di kehidupan gue telah membuat sesuatu yang orang-orang benar-benar inginkan. Sebelum itu, jadi sebelum dia CD Baby, dia tuh udah bikin project-project lain. Dia sudah menghabiskan waktu 12 tahun untuk mempromosikan banyak project-projectnya dia. Dan dia juga mencoba banyak hal. Dari marketing, networking, pitching, pushing, dan sebagainya macamnya. Dan dia bilang, emang ada progres. Tapi setelah gue mengeluarkan effort yang besar juga. Tapi sekarang dia bilang, wah, gue berasa abis nulis lagu yang hit. Seorang penulis lirik, seorang penulis lagu, itu bisa menulis ratusan lagu. Tapi biasanya hanya ada satu yang benar-benar sukses, yang benar-benar diingat sama orang-orang. Gak ada yang tahu kenapa, bukan berarti lagu tersebut lebih baik. Tapi, this is a good point. Tapi dengan berbagai random circumstances, kayak kejadian-kejadian atau mungkin faktor-faktor yang random, yang kita juga nggak tahu apa sebenarnya, terus kombinasi magis di dunia ini, orang-orang tiba-tiba suka aja. Gue ambil contoh nih dari kanal gue yang masih kecil ini. Gue tuh nggak nyangka sama sekali kalau misalkan video gue ngomongin Kuala Lumpur, itu banyak banget yang nonton. Gue kaget banget. Padahal jujur itu video gue buat karena kan gue emang punya target untuk bisa bikin video setiap harinya satu diupload sehari nih. Makanya kan kayak kanal gue selalu upload nih setiap jam 8 pagi. Nah, karena gue nyari topik, terus gue nyari topik yang sekiranya gue bisa ngomongin tanpa perlu banyak riset dan sebagainya macamnya, gue ambil topik kenapa gue seneng ke Kuala Lumpur. Karena gue beberapa hari sebelum gue bikin kontennya, baru balik dari Kuala Lumpur. Jadi kan gue masih fresh banget kan, fresh from the oven, fresh from KL. Gue bener-bener masih segar ingatan gue. Jadi makanya gue bikin video itu. Tanpa ada tujuan bikin viral lah atau enggak. Atau apa enggak. Emang tujuannya bikin video aja setiap hari satu. Ternyata itu viral. Sampai kayak gue mendapatkan banyak insight menarik dari teman-teman Malaysia. Dan sayangnya beberapa komentar yang kurang mengenakan juga. Tapi yaudah, that's life gitu. Kalau kita naruh sesuatu di publik, ya itu udah jadi hak orang-orang untuk ngomentarin apapun. Dan ya kita telan aja. Dan kalau gue sih selain nelen juga ngeblok sama nge-hide orang-orang yang menurut gue nggak nyambung. Oke, lanjut. Terus abis itu dia bilang, orang-orang tuh suka sama hit tersebut sampai akhirnya tuh lo nggak usah promosiin lagu hit tersebut. Kayak lagu itu tuh udah tiba-tiba entah dari mulut ke mulut, entah mungkin diputar dengan sukarela sama orang-orang, dipromosiin kayak ya udah tiba-tiba udah nyebar aja. Terus dia bilang gini, daripada lo coba untuk membuat permintaan, untuk membuat demand, lo akhirnya memanage permintaan besar tersebut. Terus gue agak bingung yang ini, tapi kita lanjut dulu baca. Jadi apa yang bisa dipelajari di sini, kata dia. So what's the lesson learned here? Terus dia bilang ini, kita sudah banyak mendengarkan pentingnya persistensi,
pentingnya kerja keras dan konsistensi, tapi gue telah salah paham. Kata dia, sukses itu datang dengan secara persisten mengembangkan diri dan menemukan sesuatu yang baru. Bukan secara persisten melakukan apa yang tidak bekerja. Wah, this is very, very good. Oh my God. Oke. Oke, kita harus adaptif dalam dunia ini. Mungkin menurut kita ini bagus, enak, gue mau lanjut cara ini, mau konsisten. Tapi kalau memang sudah terbukti nggak oke, nggak ada salahnya kok untuk berubah, untuk berkembang, untuk menemukan sesuatu yang baru. Keren, keren, keren. Terus dia bilang ini, kita emang punya banyak ide, banyak kreasi, banyak project. Tapi ketika lo memperlihatkan ide tersebut ke dunia, dan dunia mungkin biasa aja, it's not a hit, itu bukan suatu hal yang spesial, ya udah, lo nggak usah terus-menerus kekeh. Enggak, tapi menurut gue ini bagus. Tapi kalau menurut lo itu juga benar, menurut gue ya, nggak masalah juga sih. Ya, tapi lu nggak ngincer sebuah popularitas, and that's fine, itu nggak apa-apa banget. Terus dia lanjut, kalau emang udah terbukti nggak hit, ya udah diemin, lo coba untuk berkembang lagi dan mencoba menemukan sesuatu yang baru lagi. Improve and inventing. Good point. Terus dia bilang, coba tampilkan setiap ide baru atau perkembangan ke dunia. Kalau emang ada banyak orang yang bilang, wow, yes, gue butuh ini. Gue akan dengan senang hati membayar lo untuk ini. Ya mungkin emang berarti cocok buat banyak orang. Dan itu mungkin perlu untuk lo lakukan juga. Tapi kalau misalkan ternyata responnya biasa aja, ya udahlah. Nggak usah terlalu dipaksain. Wih, gokil, gokil. Tapi di sisi satu, tapi ini kan orang yang emang udah oke banget ya. Walaupun gue jadi mikir, kalau misalkan ternyata kita persisten sama apa yang kita lakukan, tapi ternyata publik di zaman itu nggak terima, sebenarnya bisa-bisa aja kok terjadi. Kayak zaman dulu kan kayaknya nggak sedikit lukisan atau tulisan yang baru tenar setelah pekaryanya meninggal dunia. Jadi kayak itu belum meledak aja. Ketika itu rilis, baru meledak setelah, malah ironisnya pekaryanya meninggal. Emang, tapi itu kayaknya jarang sih terjadi. Jadi makanya mungkin ya menurut gue si Derek ngasih sebuah saran yang lebih praktikal aja. Tapi di sisi satu emang gue juga cukup setuju. Jadi sebisa mungkin kalau emang kita ngerasa stuck, ya udah mungkin emang idenya itu bukan ide yang pas. Jadi kita berusaha untuk tidak stuck dan coba untuk cari cara lain, ide baru, metode baru, dan sebagainya. Oke, ini penutupnya. Jangan menghabiskan waktu, menghabiskan tahun-tahun malah dia bilang, untuk bertarung melawan pintu yang terkunci. Anjay. Terus dia bilang, improve, tingkatkan diri atau temukan sesuatu sampai Anda atau sampai lo mendapatkan respons yang besar. Keren. Jadi intinya jangan menyerah. Jangan menyerah, tapi jangan terlalu kekeh dan keras kepala juga. Mantap. Terus dia bilang, no, yes. Ini mantep banget nih. Dan setahu gue juga, yang mau gue sebut itu juga salah satu judul bukunya dia juga. No, yes, either hell yeah or no. Tidak ada iya, tapi iya banget atau enggak. Jadi kalau misalkan sebuah pilihan ada dua, terus pilihan satu tuh kayak lo seneng tapi kayak lo masih mikir-mikir, aduh gimana ya, ini oke tapi ini ya mungkin lo nggak mau banget. Tapi kalau lo dihadapkan sama dua pilihan terus lo respon ke salah satu pilihan langsung kayak anjir ya iya banget, yes yes iya, ya berarti mungkin emang lo cocok, lo suka. Langsung aja kita lanjut. Nih juga oke nih kayaknya buat hubungan romansa. Karena mungkin sering ya kayak gue habis tembak nih, jawabnya iya atau enggak ya, aduh gue bingung, aduh gue ya.
Tapi kalau di hubungan romansa mungkin nggak bisa langsung no sih, karena mungkin ada beberapa faktor yang dipikir. Cuma mungkin kalau emang kayak gitu ya selalu ada dua pilihan. Mungkin lo ragu karena lo nggak yakin, atau lo ragu karena yakin banget, dan mungkin karena yakin banget lo jadi takut nanti ini gagal dan sebagainya. Tapi ya gini gue tangkap menarik banget sih, kayak kalau misalnya ada suatu kesempatan terus kayak lo masih ragu terus banyak alasan dan sebagainya macam, mungkin itu nggak cocok buat lo sebenarnya. Tapi kayak lo mikir kayak aduh sayang tapi kan udah ditawarin gini gini gini. Tapi balik lagi kan, yang tahu ke penilaiannya sendiri itu lo. Jadi makanya ya banget itu adalah sebuah jawaban yang mungkin harus lo terus cari. Cie. Terus dia bilang ini, gunakan eh, rule ini, either hell yeah or no, iya banget atau enggak, ketika lo sering terlalu over committed, terlalu banyak komitmen, atau terlalu berantakan. Gua banget. Ketika lo nggak bilang iya banget pada sesuatu, ya udah lo bilang no. Ketika lo memutuskan untuk melakukan sesuatu, terus lo merasakan sesuatu yang kurang dari wow, mantep banget, iyalah, oke. Ya udah nggak, bilang aja nggak. Lo nggak usah maksain diri lo. Mungkin orang-orang lain bilang kayak, wah itu keputusan yang bagus, lo ambil aja. Tapi kalau dalam hati lo kayak, aduh gimana ya kalau gue ambil kayaknya ini, ya udah, no. Mungkin adalah answernya, jawabannya adalah no. Ini oke banget sih, karena gue dulu orangnya sempet banget yang punya banyak komitmen, sampai gue tuh capek sendiri, sampai gue mikir anjir nggak ada yang bener-bener gue fokus lakukan sebenarnya. Dan ya udah, semenjak gue tahu akan ilmu ini, hell yeah or no, gue langsung lebih selektif sih, jujur jujur. Dan untungnya juga kenapa gue bisa lebih selektif, karena gue udah tahu apa yang tepat buat gue. Dan gue juga udah melalui banyak komitmen dan kegiatan, makanya gue juga udah bisa lebih selektif sekarang. Nah mungkin kalau buat temen-temen udah bisa selektif dari awal. Tapi kalau misalnya temen-temen kayak gue yang kurang selektif, ya mungkin Anda harus melalui uh, over commitment itu dulu, baru akhirnya bisa bilang hell yeah or no. Tapi saran gue pribadi sebagai orang yang dulu sempat over commitment, ya hell yeah or no ini adalah saran yang sangat baik. Terus dia bilang ini, ketika lo bilang no, bilang tidak untuk banyak hal, lo membuka ruang di kehidupan lo untuk benar-benar mencari sesuatu yang jarang, tapi ketika ada tuh langsung lo bilang, ih ini gue banget. Iyalah. Yeah. Terus setiap event yang lo diundang, setiap ajakan untuk membuat suatu project baru, kalau misalkan lo nggak bilang, iya gue mau banget, ya udah lo bilang, no makasih. Kita semua tuh sibuk. Dan kita tuh banyak lah yang diurusin. Jadi kalau misalkan kita lebih sedikit bilang iya, mungkin itu adalah sebuah jawaban akan hidup yang lebih selektif, lebih damai, dan lebih cocok ke diri kita. Terus dia bilang, just like that, my plan completely change. Dan dia bilang, ya udah karena itu aja akhirnya rencana dia berubah seutuhnya. Menurut gue sih ini rencana kehidupan dia. Dia bilang, ketika gue pertama kali memulai CD Baby, gue kira ini cuma sebuah layanan credit card processing. Jadi cuma layanan untuk memproses pembayaran melalui credit card. Dan dia bilang, ini cuma awalnya tuh gue pengennya sebagai website yang musisi tuh bisa gunakan untuk beli di sini ya untuk beli CD gue. Jadi cuma klik untuk beli, terus habis itu kartunya di charge, dan habis itu balik lagi deh ke website musisinya. Jadi kayak PayPal, tapi ini aja dibuat 2 tahun sebelum adanya PayPal. Dan hari ketika dia meluncurkan CD Baby, pelanggan keduanya adalah seseorang dari Belanda. Wedeo. Dan seminggu setelahnya dia email untuk bertanya, ada rilisan baru nggak? Terus kayak dia langsung mikir, rilisan baru? Hah, gue kagak ngerti. I didn't understand. Gue nerjemahin dengan bahasa gue.
Terus gue nanya, kenapa lu mau tahu orang-orang baru yang menggunakan servis gue? Terus kata orang dari Belanda itu, oh sorry, gue kira ini toko. Terus si Derek langsung mikir, toko? Wih, menarik. Dia pikir gue toko. Gue nggak mikir itu malah. Mungkin kalau gue bikin ini seperti toko, gue akan benar-benar bisa nolong teman-teman gue dan bisa mendorong para strangers atau orang-orang asing yang nggak mereka kenal untuk membeli musik teman-teman gue itu. Dan ya udah, karena hal simpel tersebut, rencana dia berubah. 5 tahun selanjutnya, Apple meminta mereka untuk menjadi distributor digital. Dan dia tuh awalnya nggak pernah mikir itu, tapi kayak Derek langsung bilang oke. Okay. Dan ya udah, karena keputusan itu akhirnya rencananya juga kembali berubah. Dan dia bilang gini, setiap kali lo pikir kalau lo tahu apa yang bisnis baru lo akan lakukan, kayak gimana nanti ke depannya bisnis lo, ingat, kata dia, no plan survives first contact with the customer. Tidak ada rencana yang hidup yang bisa melalui first contact with the customer. Gue agak bingung, maaf, tapi tapi yang gue tangkap di sini ya, yang gue tangkap dari cerita dia tuh adalah karena dia mulainya simple dan dia nggak punya mimpi-mimpi besar dulu, ya udah dia menjalankan action yang dilakukan, maksudnya dia menjalankan semua hal berdasarkan rencana simpelnya itu. Emang rencananya simple, tapi kan actionable, bisa dilakukan. Dan makanya jadi rutin. Dan ternyata rutinitas tersebut, konsistensi tersebut menghasilkan sebuah ide baru yang datang dari pelanggannya. Pelanggannya lo ini yang ngasih ide, lo bikin toko aja. Dan akhirnya dia langsung mikir, oh boleh tuh. Dan secara nggak langsung karena itu pelanggan yang ngasih, berarti kan sebenarnya ada aja kebutuhan meskipun hanya satu orang ya. Dan tapi mungkin Derek juga mikir, wah kalau ini berguna untuk satu musisi, satu penikmat musik seperti ini, mungkin akan berguna juga untuk banyak peminat musik lainnya. Jadi intinya adalah yang gue tangkep, gak usah terlalu ngoyo, kayak gue langsung pengen gede dari awal. Menurut gue itu nggak kayak gitu sih. Kayak gue percaya emang kita harus memulai dengan sederhana. Nanti mulai dari mulai dengan sederhana kita lanjut ke konsistensi dan membuat hal tersebut jadi rutinitas. Syukur-syukur dari hal yang kita lakukan itu menarik orang lain. Nanti ketika nggak sedikit orang yang tahu tentang upaya kita, ya mungkin kita bisa menyesuaikan juga ide-ide dari orang lain tersebut. Keren, 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 keren. Ini bukan cuma soal bisnis doang, cuy. Soal hidup banget sih, soal kreasi dalam membuat konten juga bisa. Ah, ini gue suka nih, halaman 14 nih. The advantage of no funding. Keuntungan dari tanpa adanya funding atau pembiayaan. Dia bilang, tidak punya funding, tidak punya pembiayaan itu adalah sebuah keuntungan yang besar buat gue. Setahun setelah gue memulai CD Baby, .com boom itu dimulai 98. Semua orang yang punya rencana yang mungkin gak terlalu jelas, tapi punya semangat, itu dikasih jutaan dolar oleh para investor. Sebenarnya kayak mirip-mirip demam startup yang baru-baru ini sudah terjadi ya. Gelembung-gelembung startup kayak gak sedikit startup yang sebenarnya idenya ngambang, yang sebenarnya belum ada profit, yang sebenarnya nggak tahu mau jualan apa, tapi karena dia punya bisnis plan yang oke, dan mungkin punya kemampuan untuk menarik investor, akhirnya nggak sedikit duit investor yang masuk. Tapi ya karena dari awal sebenarnya nggak sustainable, naujubillahi menjalik, jadi meledak itu gelembung. Dan makanya, aduh sedih banget, nggak sedikit banyak lay off, terus ya bangkrut perusahaannya. Karena dari awal udah nggak ada fondasi yang kuat. Kayak menurut gue ini oke banget nih.
Ini ngomongin soal fondasi yang kuat dari sebuah bisnis atau sebuah karya. Bisnis sih terutama. Dia bilang, it was ridiculous. Itu sebuah hal yang bodoh. Keras ya, Bo. Terus dia bilang gini, kebanyakan dari pemilik bisnis yang gue tahu would tell you, akan memberitahu lo tentang bisnis mereka dengan ngomongin ronde kedua dari funding. Ya Allah, ini ngomongin startup banget zaman kini. Terus kayak, apa nih? What? Encrypted, replicated, load balancing database server yang fancy. Ya pokoknya intinya banyak jargon-jargon fancy yang sebenarnya kita juga nggak tahu tuh kalau dijelasin itu apaan dah. Juga mereka juga mungkin bingung. Tapi kayak keren aja namanya buat dijual. Terus abis itu dia bilang tim development yang 20 orang. Terus abis itu kantor mereka yang bagus di tengah kota dengan meja biliar, terus dengan party promosi setiap minggu. Tapi ini lucu banget, kata Derek, itu para pemilik bisnis itu cerita, ya kantor gue bagus, terus kayak, ya ada meja biliar, ada meja pingpong nih, asik banget, ada makanan gratis. Tapi pas kita tanya, jadi bisnis lo tuh ngapain? Dia nggak bisa ngomong itu dengan jelas. Nah kan kalau Derek bisa ngejelasin dengan jelas, dia bilang, ya gue jual CD buat para musisi, terutama musisi independen. Emang musisi independen doang sih, bukan musisi yang record label, yang punya label gede. Nah kalau ini malah bingung. Dan gue cukup tahu beberapa startup yang seperti ini. Terutama dulu ya, sebelum meledak gelembungnya. Terus, uh, Derek menambahkan, para pemilik bisnis ini akan ngomongin LOI, ROI, NDA, IPO. Wih, jargon-jargon yang oke banget kedengarannya, tapi sebenarnya nggak ada fungsi langsung yang jelas untuk menolong orang-orang. Anjay, ini kata Derek luar biasa. Derek bilang, gue seneng banget gue nggak punya investor. Jadi gue nggak harus memuaskan siapapun kecuali pelanggan gue dan diri sendiri. This is a very good quote. Gue setuju banget. Capek sih cuy. Kayaknya kalau nurutin investor, amit-amit. Gue nggak tahu sih. Ini maksudnya gue ngomong sekarang, I don't know nanti gue in the future, di masa depan seperti apa. Cuma kayaknya gue cocok dengan prinsip Derek untuk soal ini. Kayak gue lebih memilih pelanggan, orang-orang yang seneng sama karya atau sama produk gue, dan tentunya diri sendiri. Dia bilang, tidak ada upaya yang dikeluarkan. Tunggu dulu. Oke, gue rephrase. Semua upaya yang dikeluarkan adalah untuk pelanggan gue. Derek bilang, gue tuh dapet telepon mingguan dari banyak firma investasi yang mau investasi di CD Baby. Terus jawaban dia secara langsung kayak, nggak makasih. Terus para firma investment itu bilang, lo nggak mau ngembangin diri, lo nggak mau ngembangin perusahaan lo. Terus Derek bilang, enggak, gue mau bisnis gue makin kecil, nggak mau makin gede. Terus ya udah, abis itu stop percakapannya. Dan ini ada quote bagus juga. By not having any money to waste, you never waste money. Ketika lo nggak punya duit untuk dihabiskan, lo nggak akan menghabiskan uang. Wih, keren. Karena kan gimana pun duit investor bukan duit kita ya, Bo. Tanggung jawabnya gede banget. Amit-amit, ya Allah. Terus dia bilang gini, gue tuh nggak punya duit untuk bayar jasa programmer. Makanya gue langsung ke toko buku, terus gue beli buku $25 tentang PHP dan MySQL programming. Terus dia udah tinggal duduk, baca, belajarin itu dengan pengalaman programming 0. Dia bilang, ini juga quote bagus, anjir banyak banget quote oke dari buku ini. Walaupun tipis sekali lagi, tapi enak banget untuk dibaca ulang. Necessity is a great teacher. Kebutuhan adalah guru yang luar biasa. Gue setuju. Karena kadang harus kepepet dulu baru belajar. Baru kayak masuk tuh semua ilmu kalau kepepet. Karena paham sih,
kalau kepepet kan berarti urgent dan butuh. Makanya otak tuh kayak secara langsung lo harus terima eh, informasi ini. Sedangkan kalau misalkan nggak kepepet, apalagi nggak urgent, ya mungkin kita akan susah juga mendorong diri kita untuk mempelajari hal baru tersebut. Very good point. Dan dia bilang gini, bahkan setelah bertahun-tahun setelahnya, meja gue tuh sebenarnya cuma kayu on cinder blocks dari hardware store. Jadi intinya mejanya simple. Terus dia bahkan bilang komputer kantornya dia aja dia rakit sendiri. Gokil. Teman-teman gue yang dibiayai, yang punya funding, akan menghabiskan $100.000 untuk membeli sesuatu yang gue bikin sendiri dengan harga $1.000. Anjay. Derek Sivers, keren banget loh. Dan alasan kenapa temen-temennya ngabisin duit sebanyak itu bilang kayak, gue butuh yang terbaik. Tapi kalau kata Derek, itu sebenarnya nggak meningkatkan apapun yang signifikan untuk pelanggannya. Wih, keren banget. Ini sebenarnya bisa buat personal finance juga sih cuy. Kayak kita mungkin beli yang mahal-mahal, ya kan kelihatannya keren kalau dilihat orang, yang terbaru. Padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Kayak kita misalkan harus HP flagship harus langsung ganti. Padahal HP lama kita yang udah 5 tahun umurnya tuh masih bisa dipakai banget. Kayak ngapain juga kita ganti, ya kecuali emang mau dan punya kemampuan silakan, tapi balik lagi for what. Apalagi kalau buat teman-teman yang mungkin beli HP-nya tuh penuh perjuangan, yang kalau misalkan eh, kayak penghasilan teman-teman miliaran ya beli HP mah kayak kacang gitu. Cuma kalau buat teman-teman yang mungkin masih berjuang dari gaji bulanan, terus kayak gue mau beli HP terbaru ini padahal HP-nya masih bagus juga, ya mungkin pikirkan ulang kembali. Apakah tidak ada tanggungan lain yang lebih perlu dibayar? Hehe, keren. Nih, jadi bisa kontemplasi ke kehidupan pribadi. Terus dia bilang ini, jangan lupa bahwa semua hal yang lo lakukan adalah untuk pelanggan lo. Buatlah setiap keputusan, bahkan keputusan untuk mengembangkan bisnis, terus mencari pendanaan atau mempromosikan seseorang, itu berdasarkan apa yang terbaik buat pelanggan lo. Ih, keren. Kalau misalkan lo nggak yakin, yang mana yang lo perlu prioritaskan, mendingan lo tanya langsung ke pelanggan lo sebuah pertanyaan terbuka. How can I best help you now? Jadi boleh, kalau gue terjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin bisa seperti boleh minta saran nggak? Kira-kira hal apa yang bisa gue tingkatkan ya? Atau apa yang gue bisa bantu ya? Dan abis itu fokus deh dari segala jawaban atau permintaan pelanggan itu. Tidak ada satupun pelanggan yang akan meminta lo untuk untuk berkembang, untuk mengembangkan toko. Mereka tentu akan meminta lo akan lebih fokus pada mereka. Very good point. Oh my God. I learned so much. Gue belajar banyak dari sini. Emang kayaknya kontradiktif. Tapi cara untuk mengembangkan bisnis lo adalah fokus penuhnya pada pelanggan yang sudah ada. Puaskan mereka dan mereka akan memberitahu orang-orang. Keren! Dan gue baru halaman 15. Gila, ini masih 86. Ya Allah, keren sih. Oke, itu aja. Untuk part 2, gue nggak tahu akan ada berapa part, tapi gue akan melanjutkan ini karena kayaknya menyenangkan setidaknya buat gue. Gue tahu, tadi kan dia bilang fokus pada apa yang pelanggan lo mau. Mungkin kayak kalau konteksnya itu fokus pada apa yang penonton lo mau. Cuma untuk ini gue agak egois karena gue cukup senang dengan ilmu-ilmu di sini dan gue rasa mungkin juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton sampai titik ini. Semoga bermanfaat. Kalau enggak, ya terima kasih juga sudah menonton. Kalau ada pendapat atau saran atau kritik, boleh banget langsung kirim di kolom komentar atau kirim ke email kontak.noviaklana@gmail.com. Sekian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!